Halo teman-teman. Di sini saya akan mencoba mulai dari awal merakit PC untuk mining Bitcoin. Saya di sini menggunakan kerangka sini liriknya menggunakan pipa. Nanti motherboardnya diletakkan di sini. Terus ini nanti buat VGA, terus VGA lagi. Di sini saya menggunakan 9 VGA. Ini pertama 10, 60, 3 giga. Tuh. 3 giga Asus. Kedua Nvidia 2060 merek Inno 3D ada 2, terus bawahnya 2060 juga merek Gigabyte. Ini 1660 6 giga 1660 biasa ya, kotak mereknya. Ini 3060 GeForce. Nanti saya menggunakan ini HDMI dummy untuk 3060 nya. Terus ini ada nyempil satu AMD 5500 XT 8 GB. Dan ini 2 buah 1660 Super merek Genwatt sama Colorful. Sini saya menggunakan PSU 3. Pertama ini Infinity. Ini nanti saya gunakan untuk supply motherboard ini ya. Saya menggunakan H410M Pro dari MSI. Terus prosesornya Core i5 1010F. Nggak ada displaynya, maka saya menggunakan VGA ini untuk output displaynya nanti. Terus ini power supply-nya 500 watt Infinity 80 plus MWE 750 watt bronze sama Corsair 550. Ini nanti motherboard 1 sama VGA 2 lah. Terus ini VGA, terus ada kabel buat power riser. Ini risernya. Terus saya menggunakan Midas Force SSD 240 GB, sudah install Windows. Terus karena di sini slot VGA cuman 3, ini nanti 3060 karena harus nempel langsung di motherboard. Terus nanti yang ini untuk 5500 x 8 GB karena nanti ketutupan itu, jadi saya menggunakan ini PCI extender. Nah, 90 derajat. Oke, nanti ada ketutupan, ini saya taruh sini. Begini. Nah, ya. Terus saya menggunakan
PCI to port USB 3.0 ada 2 ya. Nanti dari ini seperti ini struktur awalnya, standarnya. Terus saya outputkan ini ke riser. Nah, ini ke riser, terus saya paralelkan lagi ke sini buat nambah VGA. Jadi VGA-nya bisa banyak, jadi 1, nanti 2 di sini, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bisa 9 ya. Lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, bisa 9 VGA. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke ya teman-teman, nanti mungkin seperti itu. Di situ sudah ada kabel USB-nya untuk PCI Racer-nya. Oke, kita langsung saja mulai untuk pasang. Saya akan pasang motherboard dulu ya. Teman-teman, ini motherboardnya sudah terpasang. Saya pasang berarti satu di sini. Kemudian saya pasang ini ya, PCI extender. Ini diletakkan di sini karena nantinya ini akan ketutupan sama ini slot yang ini ya, di sini, karena VGA 3060 harus colok langsung ke motherboard. Nah, ini saya pasang langsung untuk VGA 3060. Pastikan sudah pas, angkat. Oke. Terus saya akan pasang ini ya, pasangin nanti di sini. Oke, karena saya nggak bisa pasang megang handphone, saya pasang dulu ya teman-teman. Sudah kepasang ya, ini PCI extendernya. Nanti saya pasang VGA 5800 XT di sini, karena saya coba pasang di Razer nggak bisa. Dan saya browsing tuh harus Razernya versi 10 untuk RX 5800 XT 8GB nya. Nanti pastikan teman-teman ini kipasnya muter ya, kabel ini tidak mengganggu kipas ya. Terus saya akan masang kabel, masang harddisk dulu teman-teman. Nah, teman-teman, ini harddisknya saya colokkan di sini ya, tuh satu-satu. Nah, itu nanti perapiannya terakhir. Oke, kemudian saya akan pasang riser dulu ya teman-teman. Oke, sebentar teman-teman. Ini
VGA nya udah saya susun tuh. Nah, makanya risernya ya, ini 1066 GB, 1660 super, 1660 super, ini 2060, 2060, 2060, ini 1060 3 GB, ini AMD 5500 XT 8 GB, dan ini 3060 12 GB ya. Kita penampakan teman-teman. Ini pastikan kabel USB sama kabel powernya connect. Kemudian saya akan pasang ini dari sini, dari PCI yang ini ke sini, sekalian saya pasang kabel-kabel USB dari PCI hub ke PCI riser dari masing-masing VGA. Teman-teman, saya udah pasang ini paralel PCI hub nih, saya ambil dari riser tuh, saya koneksikan ke nih riser yang bawah. Ini saya colokkan di PCI 4, masih ada slot 3 lagi buat ini nantinya. Nah, slot 3 itu saya pasang di sini untuk ini 2060 3 biji, saya taruh di sini nantinya. Oke, sekarang saya coba mau pasang riser yang itu dulu, nanti yang 3 ini sama yang ini pasang di sini. Oke, saya pasang dulu. Teman-teman, tuh dan saya konekkan, pasangkan ini yang atas 1660 super 2 biji, terus ini 1666 GB, waktu ini slot 1, terus ini 1060 3 GB di sini ya, ada namanya itu PCIe 1, PCIe 2, PCIe 3, PCIe 4 ya. Yang ini 3 biji 2060 tuh, colokan di PCIe 1, 2, 3. Nah, yang 4 ini untuk riser yang ini ya. Oke, sekarang saya mau pasang ini power supply sama itu power untuk VGA nih, untuk nyambungin, paralelkan 3 power supply nanti ke motherboard, terus ini ke power supply ke ini dulu paralel 1, terus dari sini ke power supply yang kedua, ini power supply yang ketiga. Oke ya, saya menggunakan ini kabel motherboard power, salah di nih karena saya beli bentuknya seperti ini untuk paralelkan PSU. Oke, saya coba rakit nanti di sini PSU 1 buat supply ini 3, terus di situ power supply 1. Di sini rencananya power supply 1 nanti buat 1, 2, 3. Nah, ini power supply terakhir nanti saya pasang di sini buat yang 4.
Oke teman-teman, nih udah saya pasang power supply-nya. Ini yang Infinity 500 watt. Nantinya untuk VGA 5500 3060 sama motherboard. Tuh. Nih kabel CPU-nya langsung ke situ, CPU motherboard. Terus ini kabel power motherboard. Nah ini ya, tuh. Saya paralelkan di sini. Terus ini yang Corsair CP550 saya sambungkan ini tadi. Nah ini buat paralel IPS yang dari yang pertama. Terus ini dari sini saya paralelkan ini lagi ke sini. Tuh MWE ya. 1 2 3. Oke, ini saya belum sambungkan. Saya hanya ingin mencoba sudah connect belum power supply-nya. Ini saya menggunakan ini kipas untuk tes power supply yang MWE. Kipas ini untuk tes yang Corsair. Ini hasil nanti ke motherboard. Oke, teman-teman, keterangan juga untuk pertama menghidupkan, pastikan power supply paralelnya dihidupkan dulu. Nah ini kan power supply paralel, artinya power supply yang tidak connect langsung ke motherboard. Ini saya hidupkan, on-kan dulu. Nah itu ini juga saya on-kan ya, dari sini saya on-kan. Ini yang power supply utama, karena kenapa nanti kalau ini hidup itu belum hidup bisa jadi crash VGA nya atau tidak terbaca. Oke ya, coba hidupkan ini pertama. Oke, nah itu teman-teman hidup ya, berarti udah connect ya. Tuh sudah ada lampunya dan kipas CPU nya, kipas prosesornya berputar. Nah ini indikator harddisk dan powernya tuh ya. Ini kenapa langsung tadi kita kena hidup, karena power loss, settingan BIOS power loss dari MSI H410M Pro E ini udah saya on kan di settingan BIOSnya. Jadi apabila mati lampu, dia agak sedikit lama mati, terus jika hidup tanpa kita menghidupkan pun dia akan otomatis hidup jika ada arus listrik. Oke, sekarang saya coba akan konekkan semua ini power VGA, terus nanti konekkan ke layar monitor. Nah itu kabel-kabel sudah menunggu. Oke, coba konekkan dulu ya. Oke teman-teman, sudah ya. Ini saya sudah menyusun tuh, saya paralelkan tuh kabel power PCI nya di atas. Terus ini juga saya pakai powernya dari kabel SATA. Ini power supply yang ini supply 1 2 3 4. Nih PCI nya, kabel PCI nya ada ke sini.
VGA ya. Terus yang ini saya masukkan dari bawah nomor ini 1 2. Yang ini power SATA-nya tuh. Untuk risernya saya pakai kabel SATA tuh 2 3. Dan powernya pakai PCI 1 2 3 nih. Power supply yang Corsair SP550. Oke, sekarang saya pin kabel ini dulu. SATA belum ada powernya, dipakai ini. Harddisk maksud saya. Sekatnya belum, dipakai ini sama saya rapiin dulu, baru kemudian kita konekkan ke motor. Oke. Ya teman-teman, ini udah saya rapikan kabel-kabelnya. Miring. Oke, ini jadi SATA-nya saya taruh di sini tuh. SSD-nya sambungkan dari power supply yang utama. Ini tombol powernya taruh di sini. Lampunya saya selipkan sini biar nggak silo. Terus terlebih dahulu saya konekkan VGA. Nah, untuk pertama kali ini saya konekkan VGA di yang nempel langsung dengan motherboard, bisa di sini atau di sini. Tapi saya mending di mana ya, di sini aja lah ya. Saya coba tempelkan di AMD karena yang lainnya Nvidia nanti kalau install pada saat proses Windows pertama mereka kan install masing-masing dulu, jadi proses agak lama. Jadi biar tidak terkendala saya taruh di situ di AMD. Terus ini kabel LAN saya colokan dulu. Oh iya, mouse dan keyboard colokan di sini saja. Satu lagi di sini. Aduh, oke. Ya, sudah. Saya pastikan jangan hidupkan dulu yang utama ini sebelum yang paralel itu hidup. Ini masih mati semua. Sudah saya colokkan. Nah, itu kabel haplan saya. Nih, hidupkan dulu yang paralel. Teng. 1 2. Hidup. Ini yang utama. Kita tunggu. Oke, hidup monitornya. Mati. Ya. Hidup. Hidup. Oke, biarkan ini proses. Kalau nanti betul saya hidupkan, saya tutup dulu. Terus saya cek di tes manajemen dulu ya. Apakah semua harddisk sudah connect atau belum? Ini kita buka komputer, klik kanan properties, terus di sebelah sini ada device manager.
cek sini ya, baru berapa doang. Kenapa ini? Oh iya teman-teman, yang ini lupa dihidupkan, lupa disambungkan SATA-nya. Ya, kita lagi ya. Tuh, itu yang kedetek cuma 20 ini ya. Tuh, oke, kita coba ulang ya. Otomatis yang pertengahan belum. Oke, saya sambungkan dulu yang ini. Sebentar, saya buka dulu ini, kita ini. Ya teman-teman, tadinya di situ ya, SSD-nya. Saya pindah di sini karena biar kabel SATA-nya sampai ke sini, tadi tidak sampai buat tracer yang ini. Oke, sekarang kita coba hidupkan lagi dengan tombol powernya. Oke, itu udah hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hidup ya. Oke, sekarang cek lagi di PC ya, sama komputernya. Di Flash Manager kita cek. Masuk ke dulu. Flash Manager. Oke, itu teman-teman. Ada berapa nih VGA-nya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, kalau saya ini nanti biar beres dulu semua, baru coba cek misalnya terburner. Nanti ini biar proses sampai selesai, sampai dia nanti kedip sendiri terus ya. Di sini udah pasti ya, ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu satu yang belum keinstal. Oke, hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke, hitung lagi. Refresh saja. Nah, itu kan dia kedip sendiri. Oke, nah, yang bawah tadi sudah ke atas, udah kedetek ke sini. Tinggal beberapa lagi yang belum. Tinggal satu lagi. Oh, tuh karena dengan install yang atas, jadi kemungkinan driver yang lain juga hilang. Nah, itu akan otomatis sendiri. Kalau saya biarkan dulu sampai beberapa saat, sampai benar-benar dia terinstal. Oke, ini saya setting dulu timeoutnya biar never, jangan mati layarnya. Oke, tekan dulu. Oke, sudah pasti. Teman, ini saya cek MSCI folder, ada berapa sih VGA-nya di sini? Kedetek 1, 2, 3, 4. Nah, belum semua. Karena MSI Afterburner ini membaca terlebih dahulu yang awal tadi, VGA yang terinstall. Nah, jadi kita closekan dulu. Kemudian buka lagi MSI Afterburner. Nah, ini cek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, untuk diketahui
tampilan di sini Mesa Burner hanya bisa menampilkan 8 VGA ya. Terus ini untuk melihat ada berapanya bisa lihat di sini. Teman-teman buka, nah itu ya, masih proses install VGA. Nah, pastikan dulu. Oke, itu lagi proses. Ini kita closekan lagi karena tuh belum maksimal installernya. Itu coba lihat lagi di sini. Kalau masih kedip-kedip seperti itu, jangan coba-coba mining dulu ya teman-teman. Mining, yang penting pastikan di sini buka dulu ya tadi MSI Burner, terus masuk ke pengaturan, terserah nanti teman-teman mau skinnya seperti apa. Kalau saya lebih suka seperti ini karena pengoperasiannya lebih enak. Ini lihat di sini, nah di sini ada 9, pasti ya teman-teman ya, ada 9 ya. Tadi satu RX 5500 yang ini, terus yang kedua 3060 yang ini ya, terus 2060 saya itu satu, terus 1060 3 GB yang ini 1060, terus 1660 super yaitu yang merah, 1660 yang sebelah sini, terus 1660 super lagi itu yang sana 2060 2 biji. Nah itu yang ujungnya udah ya teman-teman ya, udah pas di sini. Jadi kita bisa overclock di sini. Oke teman-teman, terus pastikan di device manager ya tidak ada tanda seru lagi teman-teman. Oke, nah masih itu teman-teman. Oke, pastikan teman-teman itu kalau masih seperti itu jangan coba mining dulu, pastikan sip semua. Kalau saya biarkan dulu lah sekitar 10-15 atau setengah jam karena dia masih termuter terus. Oke, itu dulu ya teman-teman. Habis ini saya review night size-nya berapa megahertz atau kecepatannya berapa nanti. Oke teman-teman, cukup sekian, terima kasih.